Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu dzakiruna al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ikhtalafa al-lail wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala al-muhajirin wal ansar. Fa amma ba'd. Ikhwatul fudhala, mari kita awali halaqah kita siang ini dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fath ayat terakhir, surat 49 ayat 29. Surat 48 ayat 29. Surat Al-Fath surat 48 ayat 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang kepada sesama mereka. Kalian lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya.
Di wajah-wajah mereka ada tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka di dalam Taurat. Dan sifat-sifat mereka di dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang yang kafir. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, di antara mereka berupa ampunan dan pahala yang besar. Ikhwati fillah, ayat ini menjelaskan tentang ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW, baik itu dalam bentuk fisik ataupun ciri-ciri yang digambarkan dalam bentuk perumpamaan seperti tunas. Dari sini kita bisa melihat bahwa apakah kira-kira kita termasuk di antara ciri-ciri orang-orang yang ikut bersama Rasulullah SAW. Karena manusia menurut Al-Quran hanya ada 3 golongan. Golongan pertama adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Golongan kedua ghairil maghdubi alaihim. Dan golongan ketiga ad-dallin. Kalau di dalam surat Al-Baqarah juga demikian. Pembukaan surat Al-Baqarah dibagi menjadi 3. Ayat 1 sampai 5 menceritakan tentang golongan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini adalah golongan pertama, orang-orang yang beriman. Sedangkan ayat 6 dan ayat 7 adalah golongan orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Banyak orang membaca khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah. Bukan. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Di situ wakaf yang benar. Bukan disambung khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Bagaimana yang benar? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Ini golongan orang-orang kafir, ayat 7 dan 8. Ayat 6 dan 7. Sedangkan ayat 8 sampai ayat 20 golongan orang-orang munafik. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim. Begitu juga di dalam surat-surat yang lain. Dinamakanlah nama-nama surat. Di antaranya ada surat orang-orang yang beriman, Al-Mu'minun. Ada surat orang-orang yang kafir, Al-Kafirun. Dan ada juga surat orang-orang yang mudzabbin, tidak jelas statusnya, yaitu Al-Munafiqun. Nah, di dalam ayat yang barusan kita baca, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sifat-sifat baik individu ataupun jamaahnya orang-orang yang bersama Rasulullah SAW. Selanjutnya saya akan bacakan hadis-hadis. Hadis-hadis ini dikumpulkan oleh para ulama dengan judul hadis-hadis yang ada kalimat laisa minna. Laisa minna. Apa arti laisa minna? Bukan golongan kami. Banyak hadis-hadis laisa minna titik. Laisa minna titik. Ini menunjukkan bahwa ada perbuatan-perbuatan tertentu yang mengeluarkan seseorang dari barisannya Rasulullah SAW. Dan kalau keluar dari barisan Rasul, kemana dia akan bergabung? Imma kepada ghairil maghdubi alaihim atau juga kepada waladhdallin. Sehingga kita harus tahu hadis-hadis ini. Jangan-jangan naudzubillah min dzalik kita termasuk di antara orang yang laisa minna titik.
Sehingga para ulama hadis menjelaskan kalimat laisa minna di dalam hadis-hadis macam-macam maksudnya. Ada laisa minna yang paling tegas, artinya memang dia sudah keluar dari Islam, disebut khawarij. Atau orang-orang yang murtad, atau khawarij, atau kufur, atau munafik, atau fasik. Ini sudah keluar dari Islam, karena secara bahasa arti fasik itu keluar. Ada juga yang laisa minna, artinya ditolak amalnya. Dia masih orang Islam, tetapi apa yang dia lakukan itu membuat dia gugur amal solehnya. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Gugurlah amalnya di dunia dan di akhirat. Seperti orang yang menyalakan api lalu Allah mengambil cahayanya. Mataluhum kamatsalil ladzi istawqada nara. Ini juga berarti laisa minna, artinya fahuwa radd, ditolak amalnya. Ada yang laisa minna, artinya orang yang berbuat bid'ah. Itu arti laisa minna. Ada laisa minna juga berarti dia menentang kami. Arti laisa minna berarti dia memerangi kami, menentang kami, atau menghujat kami. Intinya sama, bahwa laisa minna mengeluarkan seseorang dari status sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Di akhirat nanti, kalau dia masuk kepada kalimat laisa minna, bukan golongan kami, berarti dia kehilangan banyak kebaikan di akhirat. Satu, tidak dapat syafaat. Di antaranya syafaat uzma, di antaranya syafaat memperoleh air haud, di antaranya syafaat dikeluarkan dari api neraka. Ada 10 syafaat Nabi yang berlaku nanti di hari kiamat, satu pun gak dapat. Kenapa? Laisa minna, bukan golongan kami. Karena yang mendapatkan itu hanya minna, golongan Rasul. Walladzina ma'ahu, yang bersama dengan Rasul. Salah satu sifatnya adalah asyidda, secara emosi asyidda al-kufar ruhama bainahum. Kepada orang kafir dia keras, kepada sesama muslim dia rahim. Kemudian sifat fisiknya tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna min fadlillah, fadlan min fadlillah. Terus simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kemudian jamaahnya kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlada ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar. Ini menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad itu ada ciri-ciri dan ada juga perkara-perkara yang mengeluarkan seseorang dari menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita harus tahu hadis-hadis ini. Disebut oleh para ulama dengan hadis laisa minna. Hadis apa? Hadis laisa minna. Ada banyak hadis laisa minna. Mari kita baca beberapa hadis laisa minna yang menjadikan seseorang itu tidak lagi diakui sebagai umat Muhammad. Kalau bukan lagi umat Muhammad, berarti imma kafir wa imma munafiq. Salah satu di antara ghairul maghdubi alaihim waladdallin wal iyad billah. Hadis yang pertama, hadis ini diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Dari Abdullah ibnu Mas'ud. Tahu siapa Abdullah ibnu Mas'ud? Apa cerita yang paling kita ingat tentang Abdullah ibnu Mas'ud? Menghafal surat Al-An'am 1 juz hanya dengan sekali dengar. Dengar sekali ayat itu dibacakan, 1 surat, 1 juz panjangnya, langsung hafal. Ya Rasul, saya sudah hafal, boleh saya store hafalan? Ketika dia store hafalan, 1 huruf pun tidak ada yang salah. Abdullah ibnu Mas'ud. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man latama al-khadud wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'wil jahiliyah. Bukan golongan kami. Kami di situ siapa? Nabi dan sahabat. Bukan golongan kami yang menampar-nampar wajahnya dan menyobek-nyobek kerah bajunya dan berbicara dengan ucapan-ucapan jahiliyah. Hadis ini rawahu Bukhari wa Muslim. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam kitab Janaiz dan Imam Muslim dalam kitab Iman. Bukan golongan kami yang menampar-nampar wajahnya atau kepalanya, kemudian menyobek-nyobek kerah bajunya dan juga berucap dengan ucapan-ucapan jahiliyah. Apa maksud dari hadis ini? Apa?
Ada yang tahu maksud dari hadis ini apa kira-kira? Maksudnya adalah bukan umat Nabi Muhammad apabila dia sedang dalam keadaan sedih, kemudian dia berkeluh kesah dan meratapi kesedihan. Itu maksudnya. Kebiasaan orang Arab apabila ditimpa dengan satu musibah, misalnya kematian, maka perempuan-perempuan mereka akan dikumpulkan di satu rumah untuk bersedih rame-rame. Mereka akan menyobek-nyobek kerah baju mereka. Mereka akan menarik-narik, mencambak-cambak rambut mereka. Kemudian mereka juga akan meratap dengan mengatakan kalimat-kalimat syair tentang kesedihan. Aduhai celaka, sesungguhnya dia adalah tulang punggung keluarga. Aduhai betapa sedihnya saya. Aduhai betapa hilangnya perasaan saya. Aduhai telah pergi jantung hati saya, segala macam. Ini syair-syair jahiliyah, da'wil jahiliyah. Jadi ada 3 di situ. Memukul-mukul tubuhnya sendiri atau wajahnya, menyobek-nyobek baju, kemudian berucap dengan ucapan jahiliyah. Ini terjadi pada orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Datang Islam, maka tidak boleh lagi orang meratapi kesedihan. Baik itu kesedihan karena kematian ataupun kesedihan karena apapun, dia tidak boleh meratapinya. Dia tidak boleh izhar kepada manusia. Dia tidak boleh mudhaharah. Dia tunjukkan kepada manusia bahwa betapa sedihnya saya. Kita bisa lihat ini di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Bagaimana ekspresi orang Syiah pada hari yang kata mereka adalah hari Karbala? Mereka akan menyakiti tubuh mereka sendiri dengan cara menggunakan alat-alat tajam, kemudian berdarah-darah, kemudian kepalanya disayat-sayat, bahkan kepala bayi-bayinya juga disayat. Ekspresi rasa sedih karena terbunuhnya Husain. Begitu juga hari peringatan wafatnya Fatimah, ekspresi karena disakitinya Fatimah yang kata mereka oleh Abu Bakar dan Umar. Sehingga mereka mengekspresinya dengan menangis rame-rame. Coba nonton, kalau di parabola itu ada namanya TV, Hadi TV. Hadi TV, ini TV Syiah versi Indonesia. Kalau versi Arab, Al-Manar. Kalau versi Indonesia, Hadi TV. Di Hadi TV ini, saya pernah nonton live acara peringatan wafatnya Fatimah. Semua mereka berkumpul, kemudian mereka menangis rame-rame. Si ustadznya mengatakan, makin kuat kita menangis, makin deras air mata kita, makin kita cinta kepada Fatimah, makin besar rasa kehilangan kita, sehingga diampunkanlah dosa-dosa kita. Ini adalah da'wil jahiliyah. Ini adalah cara-cara jahiliyah. Pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Di antaranya adalah bunuh diri massal yang terjadi di beberapa millah, beberapa agama, karena wujud dari ekspresi kesedihan mereka. Ada juga terjadi pada umat Nasrani dengan meyakini bahwa Isa itu disalib. Akhirnya mereka memperingati hari penyaliban Isa dengan cara menyakiti diri sendiri. Ini semuanya bid'awil jahiliyah. Masuknya kemana? Dhalin. Masuknya kepada dhalin. Bukan umat Muhammad yang seperti itu. Terus apakah kita yang tidak mengikuti cara-cara seperti ini tidak sedih dengan Karbala? Tidak sedih dengan nasib cucu Nabi Hasan dan Husain? Tidak sedih dengan nasib Ali bin Abi Thalib? Tidak sedih dengan nasib banyak sahabat-sahabat yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij? Sedih sekali. Tetapi ekspresi kesedihan kita tidak boleh dengan da'wil jahiliyah, latamal khadud wa syaqqal juyub, memukul-mukul, menampar-nampar wajahnya dan menyobek-nyobek kerahnya, kemudian juga berucap dengan ucapan-ucapan jahiliyah. Ini tidak boleh. Ini termasuk sifat-sifat jahiliyah. Tapi insya Allah kita di sini tidak termasuk yang ini. Bagaimana dengan contoh yang lain? Bagaimana contoh yang lain? Banyaknya pemuda ketika putus cinta, ketika ada masalah dengan pacarnya, ketika ada masalah di keluarganya, dia ekspresikan kesedihannya lewat syair-syair yang kemudian dinyanyikan. Apa bedanya dengan bid'awil jahiliyah? Karena bid'awil jahiliyah itu artinya membuat syair-syair kesedihan, syair-syair duka cita untuk dibacakan ketika ada masalah. Kalau kita belajar ilmu sastra Arab,
kita akan banyak membaca namanya syair-syair jahiliyah. Di dalam syair-syair jahiliyah itu ada banyak macam. Salah satu tema dari syair jahiliyah itu adalah tentang perang karena fanatisme suku. Terus tema yang lain tentang menggambarkan tubuh perempuan, cantik, seksi, segala macam. Ini namanya rafas. Rafas. Kemudian ada syair tentang kesedihan supaya membangkitkan rasa dendam. Biasanya kesedihan karena kematian. Terus ada juga syair tentang memuji-muji berhala dan dewa-dewa. Ini semuanya masuk kepada syair jahiliyah. Sekarang adakah di tengah-tengah kita? Semuanya ada. Syair memuji dewa-dewa, dia mengatakan dewa pun cemburu atau apa segala macam dalam bentuk syairnya, atau malaikat dia buat dengan bahasa-bahasa dia menggambarkan malaikat. Ini jahiliyah. Tapi yang maksud saya dengan hubungan dengan hadis tadi adalah syair tentang kesedihan seseorang hanya gara-gara masalah cinta yang belum tentu jelas halalnya. Hancur gitu kan? Ataukah kau hancurkan hatiku kan? Sebelum dia berubah nama, dulu dia nyanyinya kau hancurkan hatiku. Terus yang satu lagi, hancur, sepanjang lagu cuma ada satu kata, hancur. Ini semuanya da'a bida'wil jahiliyah. Lalu kita ketika punya masalah ingin menikmati kesedihan kita dengan mendengar musik-musik yang sedih seperti itu. Ini namanya orang-orang yang laisa minna, bukan golongan umat Nabi Muhammad, yang menikmati kesedihan dengan syair-syair jahiliyah. Menikmati kesedihan dengan ekspresi-ekspresi menunjukkan kepada semua orang saya lagi sedih. Dia buat di status di BB dia. Kalimat-kalimat bahwa saya paling sedih di dunia, saya sedang sedih. Wahai orang-orang yang ada di kontak saya, ketahuilah bahwa saya sedang sedih. Terus dia buat dalam bentuk foto. Fotonya macam-macam yang mengindikasikan bahwa dia sedang sedih. Semua ini idharus syakawa kata ulama. Apa arti idharus syakawa? Menampilkan, mengekspresikan keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin. Apa maksudnya? Manusia itu kalau dikasih ujian dia mengeluh sampai berputus asa, kalau dikasih nikmat dia jadi kikir dan lupa diri. Solusinya minimal dua di situ, salat dan sedekah. Kalau dia banyak nikmat, sedekah, jangan lupa diri. Kalau dia lagi banyak masalah, salat. Karena kata Ibnu Abbas, annan nabiyya idza hasibahul amr fazi'a ila shalat. Nabi kalau ada masalah sedikit aja salat. Ada masalah salat. Kenapa? Curhatnya kepada Allah di tengah malam, tidak ada yang tahu. Ini idharus syakawa kepada Allah. Ya Rabbi inni wahanal 'azmu minni. Kan itu curhat kan? Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliya. Itu curhat siapa? Curhat siapa? Zakaria di awal surat Maryam. Seharusnya kita kalau mau idharus syakawa, mau curhat dan menampakkan kesedihan kita itu ke Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada manusia. Kalau kepada manusia, masuk kepada kalimat meratapi kesedihan. Laisa minna man laqamal khadud wa syaqqal juyub wa apa tadi? Wada'a bida'wil jahiliyah. Bukan golongan Nabi. Sekarang banyak kan di BB, di WhatsApp dan segala macam menunjukkan statusnya bahwa status saya lagi sedih, status saya lagi senang, status saya lagi pelangi, status saya lagi berkabut. Semua statusnya dikasih di situ bukan pesan, tetapi status. Status dalam arti saya lagi dalam keadaan apa, biar semua orang tahu. Kalau kebaikan tidak masalah, itu namanya tahaddus bin ni'mah. Tapi tidak ada tahaddus bisyakawa, tidak ada. Yang ada tahaddus bin ni'mah. Kalau dengan syakawa tidak boleh idharus syakawa. Satu-satunya boleh idharus syakawa
Allah tidak suka orang-orang itu jahra bisu. Apa arti jahra bisu? Menampilkan hal-hal yang buruk tentang orang lain atau tentang nasibnya, illa man zulim, kecuali kalau dia terzalimi, dia boleh. Karena ada seorang sahabat di zaman Rasul, dia dizalimi oleh tetangganya, dia kasih tahu tetangganya nggak berubah, dia lapor ke orang nggak ada yang bantu dia, akhirnya dia keluarkan semua isi rumahnya di depan rumah, dia duduk di depan rumah, semua orang yang lewat akan bertanya kenapa saya dizalimi oleh tetangga. Ini namanya mudhaharat. Mudhaharat kemudian jadi bahasa modernnya demonstrasi. Bahasa Arabnya mudhaharat. Bahasa di zaman Nabi izharus syakawa, jahru bisu, menampilkan nasib yang buruk untuk melaporkan kepada masyarakat bahwa kami sedang terzalimi supaya orang lain membantu, itu boleh. Itu jahra bisu satu-satunya yang dibolehkan. Kalau sekarang misalnya di Mesir, rakyat Mesir dizalimi oleh militernya, dizalimi oleh Asisi, maka mereka mudhaharat, turun ke jalan. Siapa bilang itu bid'ah? Siapa bilang itu nggak mencontohi Rasul? Sahabat pernah mudhaharat, cuma istilahnya beda. Istilahnya jahra bisu, menampilkan nasib yang buruk, karena dia illa man zulim. Allah la yuhibbu jahra bisu illa man zulim. Jadi boleh, dengan syarat dia menampilkan yang wajar. Bukan kalau di zaman kita kan misalnya mudhaharatnya, demonya itu bukan karena terzalimi, demonya itu karena kepentingan. Kalau demonya karena terzalimi, dia berhak. Misalnya orang-orang yang terzalimi karena dia diambil hartanya, tanahnya diambil tapi tidak diberikan ganti rugi segala macam, lalu dia demo di depan kebunnya, di depan rumahnya, maka ini boleh. Ini namanya jahra bisu, dibolehkan dalam agama. Tapi kalau urusan pribadi, urusan keluarga, kita kasih tahu ke orang lain banyak, ini berarti kita telah termasuk orang-orang yang meratapi kesedihan. Laisa minna, bukan golongan kami. Biar kita saja yang tahu masalah kita. Kalau kita perlu orang lain membantu kita, hanya kita kasih tahu kepada orang yang bisa membantu kita. Banyak dari kita itu mencari hiburan dengan curhat. Sesungguhnya hiburan orang yang beriman itu curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallahil mushtaka, kata para ulama. Wa ilallahil mushtaka, fala haula wala quwwata illa billah. Saya pernah mendengar ceramah Usama bin Laden di gua. Takut mendengar namanya? Tidak boleh takut. Tidak ada yang mengatakan dia teroris kecuali munafik. Karena ulama-ulama di seluruh Timur Tengah mengatakan dia ulama, hafiz, mujahid, nahtasibuhu syahidan insyaallah. Dan kita berharap dia dapat peroleh pahala syahid. Apa kata Usama? Umat kita dalam keadaan fitihin azim. Tih itu artinya terkatung-katung, terlunta-lunta, nggak jelas nasibnya. Itu tih bahasa Arab. Fitihin azim, taihun, dalam keadaan terlunta-lunta, nggak jelas. Mereka sedih untuk sesuatu yang tidak perlu disedihkan, mereka gembira untuk sesuatu yang tidak perlu digembirakan. Makanya likaila tafrahu bima atakum wala tahzan ala ma fatakum. Janganlah kalian bergembira dengan apa yang Allah berikan, jangan pula kalian menjadi orang yang sedih dengan apa yang Allah ambil dari kalian. Ini semuanya sedih dan gembira yang tidak benar. Kalau sebelumnya kita bahas apa? Gembira kan? Tertawa dalam Islam. Sekarang kita lihat tentang menangis dalam Islam seperti apa. Boleh menangis, apa salahnya air mata, tapi tidak boleh izhar, menampilkan kepada orang lain betapa kita itu air mata kita udah habis. Ini laisa minna man latama al-khadud wa syaqqal juyub wa da'a bid'il jahiliyah. Coba, banyak orang yang menikmati kesedihan seperti layaknya di film-film yang dia tonton. Film itu fiksi, jangan bawa film kepada kenyataan hidup kita. Dia suka nonton film India misalnya. Coba, film India kalau lagi sedih gimana lagu-lagunya? Oh, itu habis-habisan tuh, menguras air mata. Nangisnya itu luar biasa kan? Sambil lari-lari, hujan-hujan, nangis gitu ya. Ini film India. Dia sengaja mengeksploitasi kesedihan sehingga orang yang nonton itu padahal dia tadi habis kenyang makan nasi terus sama keluarga nggak ada masalah, tiba-tiba jadi nangis, terlibat dalam emosi yang dieksploitasi di dalam adegan film India. Lalu nanti secara alam bawah sadar ketika dia punya masalah dalam hidupnya, dia akan mencontohi alam bawah sadar ya, bukan disengaja, dia nggak mau juga demikian, tapi dia secara spontan mencontohi adegan itu lalu dia nikmati. Bahkan dia koleksi di dalam MP3 dia,
lagu-lagu dengan playlist judulnya lagu-lagu sedih, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu semuanya isinya sedih semuanya. Sehingga ketika ada masalah dia lagu-lagu itu dia baca lagi, dia betapa saya benar kayak lagu ini, saya begini, saya begitu. Ini laisa minna, bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Terus kalau gitu nggak boleh sedih dong Ustaz, boleh menangis. Nabi juga menangis ketika cucu beliau meninggal ya. Beliau pangku cucu beliau sambil menangis. Tapi kata beliau apa? Apa salahnya air mata? Yang salah lisan. Air mata tidak masalah dia mengalir, nggak bisa kita bendung kalau kita lagi sedih. Tetapi lisan yang meratapi kematian, kesedihan itu yang dilarang dalam Islam. Cuma satu orang yang boleh diratapi kematiannya, siapa? Sa'ad bin Mu'az, seorang sahabat Ansor yang meninggal dalam perang Khandaq. Dia kena panah beracun, lalu padahal lukanya biasa aja, kena panah kecil di kakinya, tapi karena beracun akhirnya dia meninggal dalam perang Khandaq. Lalu istrinya, keluarganya meratapi kematian Sa'ad, meninggalnya Sa'ad, ya Sa'ad dan segala macam. Lalu orang-orang mengatakan, ya amat Allah, wahai ibu, janganlah engkau meratapi mayit. Sesungguhnya Rasulullah melarang seseorang meratapi mayit. Datang Rasulullah, biarkan dia. Sesungguhnya semua perempuan yang meratapi mayit itu berdusta, kecuali perempuan yang meratapi mayitnya Sa'ad bin Mu'az. Cuma dia yang boleh, yang layak diratapi wafatnya. Saking solehnya Sa'ad bin Mu'az, yang lain tidak boleh. Bahkan seorang perempuan tidak boleh berkabung lebih dari 3 hari kecuali kematian suaminya saja. Ayahnya tidak boleh, saudaranya tidak boleh, anaknya tidak boleh. Masih bayi anaknya meninggal di dalam kandungan atau pas lahir, tidak boleh lebih dari 3 hari, maksimal 3 hari. Lebih dari 3 hari itu disebut dengan meratapi kematian atau kesedihan. Kenapa perempuan dilarang datang ke kuburan? Bukan dilarang dalam arti haram, ada ilahnya. Takutnya nanti dia nggak kuat, malah dia pingsan di kuburan. Makanya ada cerita, ini bukan dongeng, bukan cenah. Ini pernah terjadi. Ada seorang bapak, saudagar kaya, punya banyak harta. Ketika dia hidup, dia bagi-bagi hartanya. Rumah untuk anak pertama, rumah untuk anak kedua. Nah, lahirlah anak yang terakhir, masih kecil, perempuan. Ketika anak ini sudah remaja, bapaknya meninggal sebelum sempat dibagikan harta kepada anak yang terakhir ini. Lalu bapaknya dibawa ke kuburan untuk dikuburkan. Saat dibawa ke kuburan, anak perempuan ini ikut ke kuburan. Apa yang terjadi ketika bapaknya mau dikuburkan? Anaknya meraung-meraung, "Papa!" Dipikir orang sedih, bukan? Bapak meninggal sebelum ngasih saya harta, yang lain semuanya sudah dikasih, saya tidak. Ini ilharus syakawa. Yang lain kakak sudah dikasih, si A udah dikasih, semua dikasih. Saya kok nggak dikasih, bapak pergi duluan, nggak adil segala macam. Orang terheran-heran melihat kejadian ini. Dikirain menangis karena kehilangan, ternyata meratapi harta, bukan meratapi mayit. Makanya perempuan dimakruhkan datang ke kuburan pada saat hari kematian kalau dia tidak kuat menahan emosinya. Tapi kalau hari lain setelah kematian itu boleh, sebagaimana Aisyah sering mengunjungi kuburan Rasulullah dan kuburan Abu Bakar As-Siddiq. Intinya bahwa jangan kita mengekspresikan kesedihan kita lalu kita umumkan kepada semua orang bahwa saya sedang sedih. Jangan juga kita menikmati kesedihan kita dengan syair-syair yang sedih agar kita merasa bahwa kita ini paling sedih di dunia. Itu namanya jazua. Innal insan, itu sifat manusiawi banget. Jadi kalau dia bilang manusiawi kan Ustaz kayak gitu, ya emang manusiawi. Kata Allah juga insan. Innal insan. Tapi tahu nasib manusia? Innal insana lafi khusr. Rugi. Nasib manusia itu rugi. Jadi kalau yang kita miliki cuma sifat-sifat manusiawi, maka kita lebih banyak ruginya daripada untungnya. Pertanyaannya, apa ruginya orang mengekspresikan kesedihan, mengumumkan kepada setiap orang bahwa dia sedang sedih, dan juga menikmati kesedihan? Apa ruginya? Satu, ruginya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingat satu kesedihannya dan lupa segenap atau sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia tidak syukur kepada Allah. Ini salah satu ruginya orang yang mengekspresikan kesedihan dengan cara yang tadi. Menampar pipi, menyakiti fisiknya, menyobek kerah baju, dan juga berucap dengan ucapan jahiliyah, syair-syair tadi. Dia tidak bersyukur kepada Allah. Harusnya orang yang ketika ditimpa kesedihan justru dia katakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
wa ilallahil mushtaka fala haula wala quwata illa billah hasbiyallahu wa ni'mal wakil, dan segala macam. Masih ingat cerita Ummu Sulaim? Seorang ibu yang anak bayinya meninggal, sahabat Nabi, sahabiat. Dia punya anak bayi semata wayang, satu-satunya. Lagi lucu-lucunya nih anak bayi tiba-tiba sakit keras. Pada zaman itu orang kalau sakit panas banyak yang meninggal. Mungkin karena virus, karena banyak virus di Madinah. Mungkin juga karena panas biasa tapi tidak ada paracetamol, tidak ada obat-obat yang seperti sekarang. Jadi banyak yang meninggal. Memang pada masa itu perobatan nggak secanggih sekarang. Mereka lifestyle, bukan obat. Kayak bekam, habatus sauda, madu, kurma, itu bukan obat. Itu gaya hidup, pola hidup, makanan yang sehat. Tapi ketika sakit tetap aja cari obat kan? Ketika panas, kalau kata dokter dan plus herbalis, tetap aja paracetamol dulu dikasih. Kalau ada sih kunyit dan semacamnya yang bisa menjadi antibiotik plus paracetamol. Nanti kalau udah bagus, udah sehat, baru dikasih lagi antibody yang kuat dengan obat-obat herbal. Tetap aja dicari paracetamol. Nah ini karena panas tinggi, anaknya kemudian meninggal dunia. Bayi ini meninggal dunia. Ketika Ummu Sulaim melihat anaknya sudah meninggal dunia, menitik air matanya. Dia sudah tidak punya anak lagi. Kemudian dia bilang, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia mandikan anak itu, dia perlakukan dengan baik, ditaruhlah di tempat tidur si anak. Suaminya pulang bertanya, bagaimana anak kita, apakah dia masih sakit? Kata Ummu Sulaim, fi hudu'in was sakinah. Dia dalam keadaan tenang banget. Maksudnya sudah meninggal. Sedangkan suaminya memahami, oh berarti sudah sembuh, udah tidur. Akhirnya Ummu Sulaim berdandan untuk suaminya. Setelah berdandan dia siapkan makanan untuk suaminya. Suaminya makan, lalu dia melakukan hubungan suami istri dengan suaminya, melayani suaminya sampai selesai, baru dia bilang anak kita sudah meninggal. Coba lihat bagaimana tabahnya Ummu Sulaim. Dan dia kata Nabi, min ahlil jannah, termasuk ahli surga. Bagaimana dengan kesedihan kita? Semua orang pernah mengalami kesedihan dalam hidupnya, bukan hanya pernah, sering mengalami kesedihan dalam hidupnya. Tapi ekspresi mereka menunjukkan isi hati mereka iman kepada Allah atau tidak. Kalau imannya lemah, maka ekspresinya berlebihan. Kalau imannya kuat, dia pasrah ridha kepada ketentuan Allah SWT dengan mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus cerita Ummu Aqil, juga min ahlil jannah, yang dijamin surga. Namanya Ummu Aqil. Punya anak satu-satunya, udah rajulan sawiyah, anak yang sudah usia cukup untuk berusaha. Dia tidak punya suami. Anaknya pergi berjihad dan Ummu Aqil mengatakan, bawalah unta ini untuk kendaraan kamu. Berangkat dia dengan unta itu pergi berjihad. Meninggal. Lalu setelah sekian lama datanglah orang ke rumah Ummu Aqil dengan mengendarai untanya Ummu Aqil. Dari jauh dilihat oleh Ummu Aqil, ini unta saya, tapi yang menungganginya saya tidak kenal. Ketika udah dekat, orang-orang mengatakan, ya Ummu Aqil, sesungguhnya Aqil telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ummu Aqil menjadi sedih mendengar berita itu, tetapi beliau diam saja, tidak tahu harus berucap apa. Kemudian beliau katakan, kalian jangan pulang dulu, tunggulah sebentar, saya akan siapkan makanan untuk kalian. Coba lihat, dalam keadaan sedih, dia masih menjamu tamu. Tamu yang datang membawa berita itu, bukan dia usir, nggak usah masuk rumah saya, tutup pintu rumah, bukan. Bukan dia peluk bantal, dia siapkan tisu, bukan. Dia malah mempersiapkan makanan. Disuruh, duduklah sebentar kalian, saya akan mempersiapkan makanan. Dia masak di belakang, semuanya dalam keadaan berduka cita. Lalu dia beri makanan kepada tamu-tamu yang datang. Lalu dia bertanya, siapa di antara kalian yang hafal Al-Quran? Salah seorang sahabat yang datang waktu itu, sahabat Nabi mengatakan, saya hafal sebagian Al-Quran. Kata Ummu Aqil, hiburlah saya dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ini. Lalu dia bacakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ayat sabar. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Dibacakan oleh sahabat yang hafiz. Apa kata Ummu Aqil? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka damailah sudah hati saya terhibur dengan ayat ini. Ini namanya mukminah. Ini baru orang yang beriman. Inilah umat Nabi SAW. Jadi tidak mengeluh, kemudian dia menjadi tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Padahal yang diambil Allah sedikit, yang dikasih banyak, dia malah mengeluhkan yang sedikit tadi.
Apa rugi yang lain karena dia mengeluh tadi? Rugi yang lain adalah melemahkan mentalnya sendiri, membuat dia jadi orang yang lemah dan dia menikmati kelemahan itu, menganggap dirinya tidak berdaya, menganggap hidupnya sudah usai, menganggap bahwa dunia ini tidak ada lagi gunanya, tidak perlu dilanjutkan hidupnya. Ini orang yang melemah mentalnya. Banyak laki-laki di zaman kita yang akhirnya bunuh diri gara-gara masalah sepele. Apa sepelenya? Tidak diterima cintanya, sehingga dia bunuh diri. Pernah saya lihat di TV One berita sebulan yang lalu, di daerah Jawa Timur, seorang pemuda naik motor di depan rumah perempuan yang dia cintai, tapi perempuan itu sudah dikhitbah oleh laki-laki yang lain, sudah dilamar oleh laki-laki yang lain. Jadi putus cinta kan? Karena putus cinta, akhirnya dia naik motor kencang, lalu lalang depan rumah itu, terus ada truk berhenti di situ, dia tabrakin dirinya ke truk, bunuh diri depan ceweknya untuk ekspresi aku cinta sama kamu, lo lihat nih bukti cinta gue nih, gue bunuh diri. Nah ini izharus syakawa, menampilkan betapa dia itu adalah orang yang paling sengsara. Gara-gara kamu hidup saya tidak lagi berarti. Ada lagu, tapi saya tidak suka mendengar nama grupnya, namanya Nama Nabi. Lagunya hidup untukmu, mati tanpamu. Hidup untukmu, mati tanpamu. Ini izharus syakawa yang paling menyedihkan. Ini orang yang paling lemah di dunia. Gak boleh seperti itu. Orang Islam tidak bisa seperti itu. Memang kita pikir Rasulullah itu gak pernah putus cinta? 2 kali. Tapi apakah itu mempengaruhi mental beliau? Biasa-biasa aja tuh. Bagi mereka itu bukan hal besar. Dengan siapa beliau? Saya lupa nama perempuannya, tapi ini adalah anaknya Abu Thalib. Nabi melamar perempuan ini ketika beliau belum menikah dengan Khadijah. Tetapi apa kata Abu Thalib? Ya Muhammad, dulu ayah kamu menikah dengan Bani Fulan, mereka menyerahkan Aminah ibu kamu untuk ayah kamu. Sekarang kami ingin membalas jasa mereka dengan cara menyerahkan putri kami untuk pria mereka. Jadi aku sudah menunangkan putriku ini dengan pria itu, jadi aku tidak bisa menerima engkau wahai Muhammad. Nabi tidak jadi menikah, malah beliau cinta kepada perempuan itu. Ya sudahlah, menikah dengan Khadijah. Lalu ketika Khadijah wafat, Nabi terlunta-lunta lagi kan, terkatung-katung. Beliau pergi ke Taif, berharap keluarga ibunya di Taif mau menerima beliau. Malah beliau diusir seperti orang gila, diperlakukan, diledekin sama anak-anak kecil. Orang gila. Yang budak-budaknya mengejar beliau pakai tongkat, yang perempuannya melempari beliau dengan batu. Menyedihkan nasib beliau di Taif. Beliau keluar masuk kebun kurma, lari dari kejaran orang-orang seperti maling ayam dikejar di Taif. Kasihan. Dalam keadaan pelipis beliau terluka kena lemparan batu, keringat, sedih. Beliau curhat kepada Allah di daerah Nakhlah. Bacaan Al-Quran beliau itu menggetarkan gunung, sehingga malaikat gunung akhirnya marah gara-gara mendengar curhat Nabi Muhammad kepada Allah. Ya Rabbi, aku adukan kelemahanku. Engkau melihat bagaimana hari ini aku diperlakukan, aku diusir, aku dilempari, aku diledekkan segala macam. Tapi tidak masalah ya Allah, asalkan engkau ridho kepadaku. Lihat, ini orang mukmin. Tidak masalah ya Allah, asalkan engkau ridho kepadaku. Tidak masalah semua itu. Lalu Nabi kemana? Nggak bisa pulang ke Mekah karena mau dibunuh. Di Taif nggak diterima. Kemana beliau pergi? Beliau pergi ke Gua Hira untuk kali yang kedua sejak beliau dapat wahyu dulu. Karena sejak dapat wahyu nggak pernah lagi ke Gua Hira, kecuali ketika keluar dari Taif diusir, beliau ke Gua Hira. Menginap di situ 1 malam. Lapar, haus, lemah, capek, lelah, terusir. Di Gua Hira beliau sedih mengadu kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ini syakawanya mukmin. Lalu datanglah seorang laki-laki Quraisy kafir, tapi dia baik kepada Rasul, menjemput Rasulullah ke Gua Hira dan membawa pulang ke Makkah. Di Makkah, di mana beliau menginap, di rumah perempuan yang tadi beliau lamar, tetapi tidak diterima oleh Abu Thalib, sepupu beliau. Perempuan ini kemudian menempatkan Rasul bukan di rumahnya, di luar rumahnya. Akan ada banyak ruang tuh, beliau di rumah itu, tapi milik perempuan tadi. Dan perempuan itu kemudian sudah ditinggalkan suaminya, entah meninggal, entah cerai, jadi janda. Nabi melamar perempuan ini karena dia sudah janda untuk menjadi pendamping beliau, karena beliau butuh seorang perempuan mendampingi beliau, karena beliau sendiri. Kata perempuan ini, ya Rasulullah, saya punya banyak anak. Kalau saya menikah dengan engkau, saya khawatir kalau saya lebih berat kepada anak, saya menzalimi suami. Kalau saya lebih berat kepada suami, saya menzalimi anak. Daripada saya menjadi orang zalim apapun yang saya lakukan, maka saya tidak bisa menerima lamaran engkau ya Rasulullah. Maafkan saya ya Rasulullah. 2 kali ditolak. Apakah naik motor terus bunuh diri? Tidak. Loncat dari tower? Tidak. Loncat dari Ka'bah? Enggak.
diganti dengan Hafsah, diganti dengan Maria. Kan yang soleh itu banyak sekali Allah ganti. Tidak kacau dengan satu nama. Aku tidak bisa hidup tanpamu, lebih baik aku mati saja. Apa ini semua? Ini lemah mentalnya, sehingga dia tidak lagi bisa menghafal Al-Quran gara-gara masalah ini. Dia tidak lagi sukses dalam belajar gara-gara masalah ini. Dia tidak survive gara-gara masalah ini. Dia tidak menjadi laki-laki yang tegar gara-gara masalah ini. Semua ini melemahkan mental. Akhirnya Nabi sholat di Ka'bah. Karena sholatnya capek, beliau akhirnya tertidur di Ka'bah. Datanglah utusan Allah, Ar-Ruh, Jibril, membangunkan beliau, lalu dilakukanlah perjalanan Isra dan Mi'raj. Begitu kan alurnya? Ini menunjukkan bahwa Nabi juga banyak sedihnya, sering sedih. Bahkan kata Allah, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, fa innahum la yukadzibunak, walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun." Kami tahu engkau sedih wahai Muhammad. Sesungguhnya telah datang nabi-nabi sebelum kamu juga sama seperti kamu, bahkan lebih. Ada di antara mereka yang dibelah dua. Siapa nabi yang dibelah dua? Zakaria, digergaji dengan gergaji manual. Digergaji beneran, dibelah dari ujung kepalanya pelan-pelan sampai memuncar darahnya sampai beliau meninggal. Tidak ada sepatah kata pun beliau keluarkan tidak. Putih tidak. Saking kuatnya Nabi Zakaria. Anaknya Nabi Zakaria lagi sholat bersama bapaknya. Anaknya duluan yang dibunuh, lagi sholat, dipegang sama orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, kemudian dipenggal kepalanya diberikan hadiah untuk seorang perempuan. Tahu kenapa perempuan ini meminta hadiah kepada Yahya? Dia jatuh cinta kepada Yahya, tetapi cintanya ditolak oleh Yahya. Coba lihat bodohnya dan lemahnya perempuan ini. Seorang putri raja jatuh cinta kepada Yahya. Yahya itu ganteng, kan terkenal di Al-Quran. Ghulaman yang lam naj'al lahu min qablu samiyya. Belum pernah ada anak seperti Yahya. Ganteng banget, cerdas. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Hanan at-taqi. Itu Yahya. Karena saking gantengnya Yahya, pinternya Yahya, wibawanya Yahya, aura kesolehan Yahya, putri ini jatuh cinta kepada Yahya. Dia ingin menikahi Yahya, tapi dia kafir, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Yahya, ditolak oleh Nabi Yahya. Akhirnya dia karena putus cinta, dia marah, dia minta hadiah. Saya pengen hadiah ulang tahun saya, kepalanya Yahya. Dibunuhlah Nabi Yahya, dihadiahkan kepada putri itu. Yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang dibolehkan dalam agama. Ini semuanya gara-gara masalah kesedihan. Ekspresinya macam-macam. Bisa bunuh diri, bisa bunuh kekasihnya juga. Kan banyak di Indonesia kayak gitu. Dia bunuh diri, atau dia bunuh kekasih, atau dia bunuh diri dan kekasihnya. Gimana caranya? Dia bunuh kekasih baru dirinya. Balik tadi. Bunuh diri kekasih berarti gentayangan katanya. Dia bunuh kekasih, lalu dia bunuh dirinya. Semua ini ekspresi dari kesedihan. Kenapa? Lemah mentalnya. Orang mukmin gak kayak gitu. Makanya Nabi ketika beliau sedih, ada banyak alasan beliau sedih. Salah satunya karena beliau sedih karena dakwahnya ditentang. Yang lain karena dihina. Dihina kenapa? Gara-gara beliau tidak punya keturunan laki-laki, kecuali baru lahir meninggal. Udah besar dikit meninggal. 3 orang, tiga-tiganya meninggal. Sehingga beliau sedih. Turun ayat menghibur beliau. Hiburan itu dari Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar. Itu ayat sedihnya beliau. Lalu tidak turun wahyu, berhari-hari beliau dihina. Turun lagi ayat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini ayat-ayat kesedihannya Rasulullah SAW. Nabi sering sedih, tetapi sedih beliau selalu beliau ekspresikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat, dengan baca Al-Quran, dengan muhasabah diri, dengan ibadah-ibadah yang sunnah yang beliau lakukan. Pernah Nabi pulang ke rumah beliau di Mekah dalam keadaan tubuh beliau banyak kotoran, habis dilempari dengan kotoran oleh orang-orang Quraisy. Lalu sampai di rumah, waktu itu Khadijah sudah wafat. Fatimah yang menangis, bukan Rasul. Yang menangis Fatimah kemudian mengganti baju Rasulullah, membersihkan kotoran di tubuh Rasulullah sambil menangis. Beginikah mereka memperlakukan engkau ya Rasulullah, padahal engkau khairul bariyah, sebaik-baik manusia?
Kata Rasulullah, la ashku, tidak masalah wahai Fatimah, tidak masalah, saya tidak akan mengeluh. Ini namanya mukmin, mentalnya kuat. Kenapa kita hanya dengan masalah sepele lalu berakhirlah hidup kita? Pemuda kita sekarang, music is my life, sehingga mental mereka lemah. Betapa banyak di antara mereka yang stres hanya gara-gara masalah sepele. Karena kebanyakan dengan musik cinta. Dan sebagian besar musik itu isinya cinta-cinta. Dan sebagian besarnya bukan dapat cinta, tapi kehilangan cinta, kan? Yang dapat cinta sedikit, yang kehilangan cinta lebih banyak. Sehingga cinta itu disebut dengan ilusi. Kalau bahasa Islam, fata morgana. Menarik, tetapi ketika dikejar itu tidak ada. Cinta hanya ada bagi orang yang sudah menikah, bagi orang yang beriman. Sebagaimana janji Allah, wa ja'ala bainakum mawaddah. Setelah kalian menikah, Allah jadikan di antara kalian cinta, bukan sebelum menikah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, Allah berikan bagi mereka wudda. Apa itu wud? Hub. Apa itu hub? Love. Allah berikan love setelah mereka beriman dan beramal soleh. Sedangkan yang tadi bukan cinta, hawa nafsu. Hawa nafsu, laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, sehingga sudah hidupnya jadi begitu, mentalnya jadi lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana cerita di dalam buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk-nya Hamka, bagaimana seorang Zainuddin itu hancur lebur gara-gara Hayati pergi, lalu difilmkan kan? Saya dulu ketika saya SMP itu saya khatam baca buku itu sampai 5 kali. Karena saya senang sastra, lalu saya baca. Akhirnya itu mempengaruhi jiwa seseorang kan ya. Saya salah baca buku nih. Saya tulis banyak novel. Novel saya di laptop ini ada sekitar 10 novel saya. Tapi nggak ada yang dibukukan. Kenapa? Semuanya melankolis. Salah baca buku. Akhirnya ke bawah. Tentang ada yang gara-gara perang di Aceh akhirnya tidak jadi mendapatkan yang dia cintai. Terus ada yang masalah. Tapi konfliknya itu adalah tentang perang-perang, juga nanti ada kayak pesan-pesan cinta ya kan, film-film gitu ya. Akhirnya nggak saya bukukan satu buku, ini semuanya sia-sia. Setelah saya sampai di Mesir, saya baca buku-buku para ulama, baru sadar ternyata hidup saya selama ini di SMA nulis puisi, nulis novel, itu semuanya sia-sia saja. Menghabiskan energi saya mikir, merenung, adegannya gimana yang bagus, yang melankolis, yang mengucurkan air mata, yang membuat orang kalau membaca 10 kali Ambo membaca buku ini, 10 kali Ambo menangis gitu kan ya. Jadi semuanya ini melemahkan mental. Semua ini melemahkan mental. Gak boleh seorang muslim seperti itu. Apalagi kalau dia tunjukkan kepada semua orang. Ingat kisah seorang laki-laki tua dalam kisah Abu Ubaidah bin Jarrah. Siapa Abu Ubaidah bin Jarrah? Abu Ubaidah bin Jarrah Aminul Ummah, sahabat Nabi yang terkenal dengan julukan Aminul Ummah, pejabat paling amanah di antara umat Islam. Abu Ubaidah, beliau pernah menjadi gubernur Syam, Suriah. Saat beliau jadi gubernur Suriah, beliau keliling ke perbatasan untuk melihat nasib warga beliau di perbatasan. Lewatlah sebuah gubuk di perbatasan. Lalu ketika melewati gubuk yang reot ini, yang satu-satunya nggak punya tetangga di tengah hutan, beliau mendengar seorang laki-laki dalam gubuk itu mengatakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Apa artinya? Segala puji bagi Allah yang memberikan saya nikmat yang tidak diberikan kepada sebagian besar orang. Saya dapat nikmat itu. Abu Ubaidah kaget, siapa laki-laki itu? Minta izin masuk. Ketika masuk, Abu Ubaidah menemukan seorang kakek buta, lumpuh, sebatang kara, miskin, fakir, tertidur di atas tempat tidur yang kayu. Kemudian beliau mengatakan, Alhamdulillah, lumpuh, sakit keras, tidak punya kelebihan apa-apa, harta tidak ada, usianya udah tua, lumpuh, buta, lemah, fakir, sebatang kara. Alhamdulillah, Alhamdulillah, sebatang kara juga. Abu Ubaidah mendekat bertanya, ya Syekh, panggilan untuk orang tua ya, ya Syekh, saya mendengar engkau terus memuji Allah, mengatakan dapat nikmat yang tidak diberikan kepada sebagian besar orang. Apa nikmat engkau? Saya lihat nasibmu seperti ini. Kata Syekh itu, ada 2 nikmat yang Allah berikan kepada saya dan sedikit orang yang dapat nikmat itu.
Abu Ubaidah penasaran. Ini sahabat belajar kepada tabi'in, bukan tabi'in belajar ke sahabat, kebalik. Bukan sahabat biasa, sahabat 10 orang yang dijamin surga tanpa hisab kan ya? Abu Ubaidah menjawab, belajar kepada tabi'in. Apa kata Syekh ini? Dua nikmat itu adalah qalban syakira wa lisanan dzakira. Hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir. Itulah nikmat saya. Bukan harta, bukan jabatan, bukan fisik, bukan sehat, tetapi hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir. Itulah nikmat saya. Lalu kata Abu Ubaidah, apakah kamu sendiri di sini? Kata orang ini, tidak. Saya punya anak, tetapi sudah 2 hari saya tidak mendengar dia, melihat dia datang. Dia tidak datang untuk merawat saya. Biasanya dia yang merawat saya. 2 hari dia tidak pulang. Bolehkah saya minta tolong mencarikan dia? Akhirnya Abu Ubaidah dan prajuritnya mencari anak kakek ini. Di sekeliling rumah keluar, ternyata ditemukan anak itu sudah meninggal di salah satu tempat karena dimakan oleh hewan buas. Pulang Abu Ubaidah kepada kakek ini, "Kek, anak kakek sudah meninggal, maafkan saya. Dia dimakan hewan buas." Apa kata kakek ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggallah kakek itu. Wa akhiru da'wahum 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Ucapan terakhir mereka kata Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan terakhirnya. Padahal dia baru mendengar berita anaknya meninggal. Makanya kata Nabi, siapa yang, ini hadisnya panjang, saya simpulkan saja. Siapa yang ketika mendapatkan musibah anaknya meninggal, dia bilang alhamdulillah, Allah bangunkan untuknya sebuah istana di dalam surga dengan nama Baitul Hamdi, istana syukur, istana alhamdulillah. Makanya ikhwati fillah, jangan banyak mengeluh. Jangan banyak mengekspresikan keluhan kita dengan cara berlebihan. Jangan umumkan keluhan kita dan kesedihan kepada banyak orang. Cukup kita dan Rabb kita yang saja yang tahu, lalu kita curhat pada Allah yang Maha bisa memberikan solusi. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yaj'al lahu min amrihi yusra, dan segala macam. Keluhkan kepada Allah, ya Allah, ilaikal mushtaka, kepada Engkau aku mengeluh semua masalahku. Saya begini. Seperti Nabi Ayub, Rabbi massaniyad durru wa anta arhamur rahim. Bukan, hai saya lagi gak enak badan, hai saya lagi panas, hai saya lagi bisul, hai saya lagi sakit gigi. Semua kasih tahu ke orang, ke Allah kasih tahu, ya Allah, Rabbi massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Inilah takbir. Ini hadis satu di antara puluhan hadis yang ada kalimat laisa minna, bukan umat Nabi Muhammad. Apabila begini. Yang pertama adalah apabila dia suka berlebihan dalam kesedihan dan meratapi nasibnya yang kadang-kadang dalam keadaan sedih. Mudah-mudahan Allah bisa menguatkan hati kita dalam menghadapi ujian dan menjadikan kita tetap menjaga rahasia pribadi kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan satu saja? Ya, silakan. Kita masih ada waktu berapa? Satu pertanyaan. Masih ada waktu 10 menit ya, silakan. Tidak ada dari ikhwan, tidak ada akhwat? Tidak ada. Baik, kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita termasuk orang yang bisa mendapatkan ilmu untuk mengamalkannya, bukan sekadar ilmu untuk tahu, tapi ilmu untuk amal. Ilmu bukan untuk tahu, tapi ilmu untuk amal. Jadi amalkan saja satu hadis dulu aja, amalkan itu dalam kehidupan kita. Jaga status di BB kita. Jangan banyak dengar musik-musik yang sedih, apalagi ketika selagi sedih. Bahkan ini hukumnya bisa jadi haram. Jagalah diri kita dengan Al-Quran saja. Yataghanna bil Quran. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Sayyidina Atafi, dan insyaallah minggu depan ada